Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Komar Yati Setiawan, biasa dipanggil Wawan. Saya lahir di Magelang 46 tahun yang lalu. Sekarang tinggal di Adipala, Cilat. Saya masuk ke Islam Jamaah. Seingat saya waktu itu akhir sekolah SMP sekitar tahun 90-91. Saya masih ingat waktu itu pakai kaos Rakernas tahun 91. Itu kenangan ya. Kenangan pakai atribut Islam Jamaah. Saya berasal dari keluarga yang latar belakangnya Muhammadiyah, tapi saya sendiri waktu itu malas ngaji ya, sehingga waktu SMP dites sama guru agama, tes ngaji saya tidak bisa apa-apa. Nah, kemudian di masa-masa itu juga mulai timbul gairah untuk belajar Al-Quran, mau belajar ngaji, dan gayung bersambut masa itu datang Pak Lek saya, salah seorang terakhir dapuan di Islam Jamaah itu penerobos pusat, namanya Mbah R dari kota Sukoharjo. Ketika itu beliau setiap akhir pekan datang ke rumah, kemudian mengajak kami sekeluarga untuk mengaji. Nah, itulah awal saya kenal dengan kajian dari Islam Jamaah. Kemudian dikenalkan dengan mubalek dari kelompok yang menggantikan Pak Lek saya itu mengajar, sehingga Pak Lek saya itu datangnya semakin jarang, digantikan dengan mubalek kelompok. Nah, dari situ saya belajar selama kurang lebih 4 tahun. Kemudian setelah belajar sekitar 4 tahun itu, kemudian saya mulai mengenal baiat ya, disitulah mulai saya berbaiat tahun 94 ya. Ya, kepada Imam Islam Jamaah yang kedua, yaitu Mbah Zohir ya. Waktu itu masih pakai surat ya, baiatnya pakai surat. Kemudian setelah itu saya merantau ke Papua ya, selama 1 tahun. Nah, dari sana pulangnya tidak ke rumah tapi ke pondok ya, pulangnya ke pondok Kediri ya. Nah, di situ saya juga ngulang lagi baiat saya ya, karena baiat yang pertama masih rasanya belum mantap, hanya lewat surat ya, mengulang baiat lagi. Dan waktu itu rasanya seperti bahagia sekali, seperti mendapatkan suatu pencerahan. Bahagianya kenapa? Ya, karena merasa hidupnya betul-betul halal gitu. Merasa betul-betul halal hidupnya. Kemudian karena saya kurang pinter ya, biasanya teman-teman mondok itu 1 tahun sudah pada tugas, 10 bulan tugas. Saya sampai 2 tahun saya di pondok itu ya, karena takut kalau sampai di tugasan kemudian disuruh ngajar ternyata Qurannya kosong. Jadi saya harus semua Quran dan hadis yang dimangkulkan itu harus sudah isi semua, itu tekad saya, sehingga sampai 2 tahun. Kemudian saya tugas di Klaten ya, tugas di Klaten selama 2 tahun juga. Dan di situ doktrin tentang Islam Jamaah semakin menjadi-jadi dalam diri saya ya. Terbersit waktu itu ketika menjelang Lebaran ya. Waktu itu menjelang Lebaran ada salah seorang
warga Islam jamaah pulang dari perantauan, datangnya ke masjid disambut oleh ibunya, saya sangat terharu. Waktu itu saya merasa seakan-akan betapa bahagianya kalau antara saya dan orang tua saya itu dalam satu keimanan, ya, seperti yang saya lihat saat itu, ya. Ya. Karena di waktu itu saya yang merasa bahwa orang tua saya tidak berada di dalam keimanan yang sama dengan saya, dan saya juga waktu itu tidak pernah mendoakan ampunan untuk kedua orang tua saya, ya, karena kita didoktrin bahwa di luar Islam jamaah itu beda keimanannya, bukan Islam. Walaupun mereka mengaku dirinya Islam, tapi tidak memenuhi syarat, ya, syarat sahnya Islam. Kalau rukun Islam yang 5 itu mereka mengerjakan, tapi syaratnya dengan berbeat, berimam, bertoat itu mereka tidak tahu. Itu yang menjadi keyakinan kami saat itu. Dan juga waktu itu kami mempunyai keyakinan bahwasanya yang mampu mengucapkan kalimat tauhid di saat menjelang kematian itu hanya orang-orang Islam jamaah. Dan doktrin itu semakin menjadi-jadi ketika di tugasan itu juga terjadi, ada salah seorang warga Islam jamaah melapor ke saya sebagai mubalek tugasan bahwa dia telah mentalkin salah seorang anggota keluarganya yang bukan warga Islam jamaah. Dia menanyakan bagaimana nanti peramutan jenazahnya, ini diramut dengan cara jamaah atau diramut dengan cara orang ya, orang selain Islam jamaah. Ya, waktu itu saya menjawab dengan rokyu saya, kalau itu yang mentalkil jenengan berarti ya dia bisa diramut sebagai orang jamaah. Itu jawaban saya seperti itu. Tapi di dalam hati saya meyakini tidak mungkin orang ini akhir hidupnya dalam keadaan mengucapkan kalimat tauhid. Dan ternyata setelah itu dia sehat lagi selama 3 hari, dan setelah 3 hari dia sehat beraktivitas, kemudian dia meninggal dalam keadaan tidak ada yang menyaksikan bagaimana kematiannya, apakah dia mengucapkan kalimat tauhid atau tidak. Nah, disitulah semakin menjadi-jadi doktrin keyakinan tentang bahwa yang bisa mengucapkan kalimat tauhid hanyalah orang-orang Islam jamaah. Nah, ini kemudian ini masih terbawa sampai saya di rumah. Saya pun berkumpul dengan keluarga dalam keadaan berbeda pemahaman, dengan berbeda tata cara ibadah, yang mereka, bapak ibu saya itu ya sangat sabar menghadapi seorang anak yang nyeleneh gitu ya, yang berbeda dari anak-anak yang lain. Tidak pernah saya itu diberi kata-kata yang kasar, kata-kata yang keras tentang bagaimana kekeliruan saya, tapi mereka tetap mendoakan. Alhamdulillah, ya, doa orang tua saya ini terwujud. Nah, ini masih bersambung dengan cerita saya di depan tentang keyakinan bahwa yang bisa mengucapkan kalimat tauhid di akhir hayat hanyalah orang-orang Islam jamaah. Di saat itu tahun berapa saya agak lupa, kurang lebih 8 tahun yang lalu, bapak saya sakit, kemudian dirawat di puskesmas, ibu yang menjaga, kemudian qadarullah bapak meninggal karena sakitnya itu. Dan
ibu menceritakan kepada saya bahwa kalimat yang terakhir yang Bapak ucapkan adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di situ saya sangat terpukul. Di satu sisi, sebagai anak, saya sangat mengharapkan bapak saya adalah seorang ahli surga. Tapi di sisi lain, saya mempunyai doktrin bahwa yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya hanya orang-orang Islam jamaah. Di situ saya mulai tergoyah bahwa ternyata di luar Islam jamaah pun bisa. Dan ini adalah bapak saya. Berarti saya tidak salah kalau saya itu berharap bahwa bapak saya adalah seorang ahli surga. Ya, saya punya harapan besar bahwa saya adalah seorang ahli surga dengan penyaksian amalan yang seperti itu. Kemudian banyak sebenarnya keraguan-keraguan yang mulai muncul, penyimpangan-penyimpangan yang nampak dalam Islam jamaah, tapi karena doktrin yang selalu ditempahkan kepada pengurus, kepada mubalek saat itu, kebetulan saya menjadi imam kelompok ya. Di salah satu kelompok di nama kelompoknya kelompok Adirja Kulon, desanya desa Maos, daerahnya daerah Cilacap Timur 2 ya. Itu karena saya juga mendoktrin jamaah, otomatis doktrin yang masuk kepada saya pun bertumpuk-tumpuk, sehingga penyelewangan itu kadang tertutup oleh doktrin. Yang paling menjadi alasan saya untuk segera keluar dari Islam jamaah adalah peristiwa tahun 2018, yaitu ketika imam yang ketiga di Islam jamaah mengeluarkan maklumat agar 3 ustadz yang telah belajar di Mekah itu tidak diperbolehkan untuk mengajar, tidak boleh untuk ngimami, tidak boleh untuk nasihat. Di saat itu saya masih berpikir hal itu biasa-biasa saja, seperti yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya, yaitu seperti Pak Bambang Irawan, seperti Pak Mauludin. Saya masih berpikir seperti itu. Tapi di saat itu sudah mulai orang itu mengucapkan kata-kata yang pedas, kata-kata yang kasar terhadap 3 ustadz ini. Nah, kemudian ada salah seorang rekan saya, kebetulan pembina tahfidz di daerah, mubalek daerah, nah inisialnya F, dari desa Jepara. Dia setiap kali ada suara-suara miring tentang 3 ustadz itu, dia selalu datang kepada saya untuk ngedem-ngedemi saya, agar saya tidak terpengaruh untuk menjelekkan 3 ustadz ini, karena beliau tahu saya ini karakternya mungkin keras, jadi kadang-kadang mudah untuk terpancing untuk menirukan kata-kata keras dari teman-teman itu. Itu berlangsung beberapa bulan. Setiap ada kabar miring tentang 3 ustadz ini, rekan ini datang ke rumah untuk memberikan pandangan yang lurus tentang 3 ustadz itu. Ya, kemudian muncul maklumat yang kedua, yang disitu disebutkan bahwa 3 ustadz ini boleh mengajar, boleh mengimami, boleh nasihat, tapi bukan kepada jamaah kita. Boleh ngimami jamaah di luar jamaah Islam jamaah, boleh ngajar di luar Islam jamaah, dan seterusnya. Dari situ saya mulai curiga, ini ada apa? Kok
antara maklumat 1 dan maklumat 2 bahasanya berbeda, padahal isinya sama saja. Kalaupun maklumat 2 tidak dikeluarkan, toh ya hasilnya sama saja. Kemudian di hasil daerah itu juga disebutkan channel-channel YouTube yang tidak boleh dibuka oleh warga Islam Jamaah. Kemudian mulailah saya waktu itu dengan modal HP Android yang baru saja saya beli dari teman yang sering datang ke rumah tadi, ya, saya mulai membuka channel YouTube Ustadz Khalil. Di situ menceritakan tentang belajarnya beliau di Mekah, yang ternyata kurikulum dari zaman Mbah Haji Nur Hasan sampai sekarang itu kurikulumnya sama, yang diajarkan sama. Kemudian murid-muridnya juga tercatat, murid-muridnya juga tercatat. Kemudian yang menjadi pertanyaan, kenapa yang memahami Islam seperti Mbah Haji Nur Hasan itu nggak ada selain jamaah kita ini? Nah, maka saya di situ menyimpulkan ya bahwa Islam jamaah ini salah. Islam jamaah ini pasti salah. Hanya saja saya belum tahu kesalahannya secara detailnya, belum tahu. Tapi saya sudah merasa bahwa ini salah. Kemudian saya membuka channel YouTube-nya Ustadz Abdullah Mas'ud tentang kaidah takfiri. Di situ mulai lagi terbuka subhat besar di dalam Islam jamaah, bahwa mengkafirkan seseorang itu tidak boleh sembarangan, ada kaidah-kaidahnya. Dan di situ saya mulai dengan modal nonton itu, saya mulai mengajak teman-teman pengurus, wakil imam kelompok, saya nasihati pertama kali, bahkan sebelum keluarga saya sendiri, saya sudah mengingatkan. Ketika itu beliau menyambut dengan baik. Kemudian bapak penerobosnya, bapak wakil subnya, ketua sub kelompok, alhamdulillah menyambut dengan baik. Akan tetapi ternyata ada yang melaporkan bahwa saya ini sudah berbeda kepahaman. Kemudian saya dipanggil ke daerah, dan dari situlah kemudian beberapa minggu, kalau nggak salah 2 pekan setelah saya dipanggil oleh imam daerah, turun surat bahwa yang bernama Komar Yadi Setiawan sudah bukan lagi jamaahnya Bapak Haji Sultan Aulia. Dan saat itu saya masih bertahan. Saya masih bertahan di dalam Islam jamaah, tetap hadir di dalam kajiannya dengan harapan saya masih bisa mengingatkan saudara-saudara saya yang ada di dalam Islam jamaah. Ternyata ketika saya datang dan berusaha untuk menjalin hubungan, menjalin komunikasi dengan saudara-saudara saya itu, mereka semua kebanyakan menutup diri, ya, kecuali hanya beberapa orang saja. Dan saya juga sudah tidak mempunyai kesempatan lagi untuk menyampaikan di forum maupun secara berhadapan ataupun lewat media sosial seperti WhatsApp, karena teman-teman itu sudah memblokir, sehingga saya tidak bisa lagi berhubungan dengan mereka. Dari situ saya memutuskan untuk segera saja meninggalkan mereka. Saya gunakan untuk belajar, ya, memperbaiki kesalahan-kesalahan di masa lalu dengan mulai belajar akidah. Yang saya rasakan setelah keluar dari Islam jamaah mungkin sama juga dengan rekan-rekan hijrah yang lain, yaitu merasakan bahwa agama Islam itu ternyata mudah, ya. Adinu yusrun, yang dari dulu diajarkan adinu yusrun, ya. Kita sudah di dalam Islam jamaah juga disebutkan seperti itu, agama itu mudah. Ketika
keluar dari Islam Jamaah betul-betul merasakan kemudahan. Di antaranya ketika dikumandangkan sholat, kita bisa segera melaksanakan sholat berjamaah dimanapun masjidnya. Kemudian kalau dulu, Masya Allah, ya, Subhanallah, dulu saya itu sangat iri dengan masjid sebelah. Ketika dikumandangkan azan, orang-orang itu berbondong-bondong datang. Ternyata ketika saya azan di masjid Islam Jamaah tempat saya itu, kadang-kadang ya saya azan sendiri, qomat sendiri, ya sholat sendiri, dan sangat susah untuk mengajak rekan-rekan pengurus, rekan-rekan mubalek untuk bisa tertib sholat berjamaah. Mereka sudah berkumpul di masjid, kadang-kadang di hari Ahad itu ada kajian, berkumpul di masjid dari jam 9, kemudian nanti jam 10 keluar snack, nanti selesai 11.30 makan siang di masjid. Begitu dikumandangkan azan, bubar. Yang sholat di masjid hanya beberapa orang saja. Itulah kenyataan yang terjadi, gitu. Masalah kesucian, alhamdulillah, setelah di luar Islam Jamaah kita memahami kesucian dengan benar, ya sangat mudah. Ketika kita jumpai suatu tempat itu tidak terlihat zat najisnya, tidak tercium bau najisnya, ya kita hukumi sebagai tempat itu suci. Kalau dulu ya yang seperti diceritakan teman-teman lain, bahkan ya orang tua saya sendiri juga menyaksikan saya seperti itu ketika sholat di tempat orang tua, di rumah orang tua itu, mau naik ke tempat sholat itu ya sajadahnya dilemparkan dulu, saya loncat ke sajadah, ya, dari tempat wudhu di dalam rumah pakai sandal, itu lompat ke sajadah, kemudian baru sajadahnya diseret-seret maju gitu loh. Nah, itu diperhatikan sebenarnya oleh saudara-saudara, dan mereka tahu bahwa itu adalah akibat dari memahami kesucian yang keliru. Menjadi susah sendiri, hidup jadi susah. Dan mereka waktu itu ya perasaan saya yang ngerti kesucian ya saya gitu loh. Yang lain nggak ngerti bab suci najis, tapi ternyata yang paling nggak ngerti ya malah saya sendiri itu, karena berlebih-lebihan di dalam memahami suci dan najis. Masalah infak atau sedekah? Infak sedekah, ya ini terutama istri saya yang paling merasakan betapa kejamnya saya ketika di akhir bulan waktu di Islam Jamaah itu. Istri saya merasakan betapa saya itu mentarget gitu ya, mentarget bahwa ini kita harus infak sekian. Saya sudah bekerja, sudah nyari duit, dibelanjakan. Istri kan ya mengatur keuangan ini untuk anak sekolah, untuk belanja di rumah. Terkadang juga sudah diponto-ponto ternyata masih kurang. Nah, ketika untuk setoran bulanan ke Islam Jamaah itu ternyata hanya sedikit, kadang-kadang saya marah. Ya, sering terjadi konflik di dalam keluarga. Padahal seharusnya infak sedekah itu kan dikeluarkan dengan sukarela, dan sesuai dengan kemampuan, tidak memaksa. Itulah. Dan sekarang alhamdulillah setelah saya keluar dari Islam Jamaah, alhamdulillah anak-anak juga diajak ngaji, sholat mudah, istri juga rajin untuk datang ke kajian. Kemudian alhamdulillah banyak perubahan yang terjadi di dalam keluarga, dan alhamdulillah semakin bahagia, semakin senang di dalam kehidupan. Kualitas pengajian bedanya gimana? Kualitas pengajian berbeda sangat jauh ya. Yang saya merasakan di musola dekat tempat rumah saya itu, kegiatan rutin ba'da
maghrib adalah membaca kitab Riyadhus Shalihin. Adapun ba'da subuh kegiatan rutin membaca kitab Khut Aqidataka, dan juga membaca kitab Minhajul Muslimin. Itu waktunya hanya paling 10-15 menit ya dalam satu masa. Itu justru yang saya rasakan faidah yang kami dapat dibandingkan dengan ketika ngaji di Islam Jamaah selama 1,5 jam ya, itu ternyata berkahnya jauh lebih terasa yang ngaji 10 menit dengan guru-guru yang kompeten, guru-guru yang bermanhaj lurus ya, berakidah lurus, tapi ternyata itulah apa yang banyak bisa memberikan faedah, bisa menjadi kefahaman di dalam diri saya. Alhamdulillah saya itu hidupnya tidak berada di dalam kompleks jamaah. Keluarga saya juga, dari keluarga saya sendiri bukan Islam jamaah, sehingga mungkin yang saya hadapi tidak seberat daripada teman-teman hijrah yang hidup di komplek maupun yang keluarganya adalah mayoritas Islam jamaah. Hanya ada satu cerita yang cukup menarik, yaitu dari keluarga istri saya, karena keluarga istri saya itu banyak yang Islam jamaah, bapak ibu mertua saya. Waktu itu ketika saya dinonaktifkan, menjelang dinonaktifkan, salah seorang ibu istri wakil imam daerah itu mengatakan kepada ibu mertua kurang lebih begini, Wawan itu sudah beda kepahaman, sebentar lagi mau dilaporkan ke pusat, ke Bapak Abdul Aziz Sultan. Nanti kalau sudah dilaporkan ke pusat, nanti sholatnya tidak diterima gitu. Kemudian mendengar berita seperti itu, ibu mertua saya sangat terpukul gitu. Karena punya seorang menantu yang mungkin digadang-gadang bisa membawa anaknya, membimbing putri beliau menuju surga, tapi ternyata terpengaruh. Nah, ini kemudian saya dipanggil, kemudian diceritakan tentang kejadian itu, bahwa ibu istri wakil imam daerah itu menceritakan seperti itu. Kemudian saya balik bertanya kepada ibu mertua, Bu, yang menerima sholat itu siapa? Hanya dengan pertanyaan itu ternyata ibu mertua terbuka pikirannya. Oh iya ya, gitu. Dia penjawabnya seperti itu. Oh iya ya. Dia yang mengatakan sholatnya tidak diterima itu kalau sholat aja pandangannya kemana-mana, tidak khusyuk, kok mengatakan orang lain sholatnya tidak diterima. Dan disitulah pandangan takfiri ibu mertua itu mulai pudar, sehingga beliau tidak mengkafirkan saya yang sudah berubah kepahaman dari kepahaman Islam jamaah. Dan juga begitu pula dengan bapak mertua yang beliau di dalam hidupnya di dalam kompleks dekat Islam jamaah, tapi ya tidak memperlakukan saya menantu yang berubah kepahaman ini, tidak diperlakukan dengan perlakuan seperti teman-teman yang mendapatkan persekusi. Bahkan ketika menjelang wafat, karena kedua mertua saya telah wafat, dan wafatnya setelah saya keluar dari Islam jamaah, kedua-duanya, terutama bapak mertua itu ya paling cocok ketika di dalam sakitnya itu diramut oleh saya. Ada sesuatu selalu menanyakan kedatangan saya ketika beliau sakit, pengen dibacakan Quran, pengen mendapatkan nasihat. Masya Allah, itu yang
yang menjadi kebahagiaan saya di antara. Nasihat untuk para mubalek dan pengurus, kalau biasanya teman-teman itu menyarankan supaya bertanya kepada para ustadz-ustadz, ya. Kalau saya mungkin lebih monggo para mubalek, para pengurus, sekiranya panjenengan tidak mau bertanya kepada ustadz-ustadz di luar Islam Jamaah, silahkan Al-Quran dan Al-Hadis yang sudah Anda kaji itu dikaji ulang, diteliti, ya. Memahami Quran itu lebih teliti lagi. Contohnya tentang pengertian Al-Jamaah. Kalau memang betul pengertian Al-Jamaah seperti yang kita pahami sebelumnya itu adalah sesuatu hal yang sangat penting di dalam kita beragama, tentunya Al-Quran itu akan mengulang-ulangnya. Ya, tentunya di dalam Al-Quran itu akan disebutkan berkali-kali. Tapi ternyata di Quran itu disebutkan hanya satu kali. Dan itu pun dengan pengertian yang tidak sama dengan pengertian yang ada di dalam tafsir-tafsir yang sudah dikenal di kalangan umat Islam. Dan kita juga di dalam mengamalkan Quran hadis ini supaya lebih teliti. Seperti contohnya ketika bulan Ramadan saatnya zakat, kita sudah mengkaji bahwa zakat itu dibagi kepada 8 asnaf. Tapi ternyata bapak-bapak pengurus yang menyatakan dirinya sebagai amil, mereka membagi zakat itu tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Al-Quran. Mereka mendefinisikan pembagian itu dengan definisi mereka sendiri. Dan juga kita sering menjumpai pertentangan, ketidakcocokan antara satu dalil dengan dalil yang lain. Nah, ini monggo dikaji lagi, diteliti lagi, ya. Dikembalikan lagi kepada pengertian yang sebenarnya, pengertian secara maknanya saja, tanpa mengkaji kepada tafsir-tafsir yang sudah dikenal. Kita sebenarnya sudah bisa menemukan kejanggalan-kejanggalan di dalam kajian Islam Jamaah itu. Ya. Monggo diangan-angan, ya, diangan-angan. Adapun kepada para jamaah secara umum, ya monggo silahkan mempunyai pandangan yang adil. Ya, pandangan yang adil artinya ketika mendapatkan suatu berita supaya ditabayun, supaya dicek dan di cross check. Jangan hanya mengambil berita dari satu arah saja. Kalau seakan-akan semua berita yang datang dari pengurus dari pusat jamaah itulah yang benar, ya. Itu adalah pendapat yang perlu ditimbang lagi. Kalau masalah dunia saja kita harus meneliti kebenaran, apalagi di dalam masalah agama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.